Ditanam itu pas masa simpan berapa bulan? Kalau yang paling bagus ini di masa minimal 6 bulan, 5 bulan. 5 bulan ya, paling bagus. Iya, itu baru minimal. Minimal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Spesial edition. Kali ini saya membawa narasumber langsung dari ahlinya pembenihan. Nanti sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah benih, biar memperkenalkan diri dulu, biar teman-teman itu tahu ini yang saya bawa itu siapa. Karena ini saya datangkan langsung dari Nganjuk. Tapi bosku saat ini Nganjuk ya? Iya. Saat ini saya ada di gudang benih Tajuk GY yang dioneri oleh Mas Hendy Tajuk GY. Nanti Mas Hendinya akan gabung di sini karena saat ini Mas Hendinya lagi ada tamu. Sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah pembinian, pemilihan benih yang bagus dan benih yang berkualitas itu seperti apa, karena pada dasarnya tanam bawang merah itu kuncinya tetap ada di benih yang kualitas dan olahan yang benar. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, monggo memperkenalkan diri dulu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Ginarto dari Kecamatan Wilangan, Desa Ngudian, Dusun Geng, Kabupaten endi Mas? Kabupaten Nganjuk. Terima kasih kepada Gus Man dari Bojonegoro bisa diperkenalkan bibit Tajuk GY. Oke, itu sedikit perkenalan dari Mas Ginarto. G bukan D, Ginarto. Sudah melalang buana di dunia pembibitan atau pembenihan itu sudah berapa lama Mas? Sudah 4 tahun. 4 tahun. Ini masih muda. Beliaunya sering berbaur dengan benih, bahkan bisa dibilang tidurnya pun di atas benih. Ya Mas ya? Ya. Nanti akan kita ambilkan contoh benih yang berkualitas itu seperti apa. Kita ngobrol-ngobrol dulu tentang pemilihan benih yang benar itu seperti apa. Contoh kecil benih yang berkualitas itu yang seperti apa Mas? Yang berkualitas itu bibit Tajuk Thailand. Yang Jadi seperti apa? barangnya itu tanggung, racak itu bagus, daunnya panjang. Itu yang bagus kali ini. Contohnya ini. Langsung ownernya sendiri yang membawakan. Contoh ini yang besar ini biar daunnya lebih bagus. Yang ini raya, yang ini bibit apitan, ini racak. Niki didamel icin pun babar. Pun babar. Pun. Iraya. Ini raya. Ini apitan. Ya. Bedanya raya sama apitan itu apa? Bedanya itu yang ini ditanam 4 hari sudah biur, 3 hari biur. Berarti masa simpannya? Masa simpan 6 bulan diantara 7 bulan. Ini sudah 6 bulan 7 bulan. Ya. Raya. Kalau yang apitan? Apitan ini baru 2 bulan kurang seminggu. Hampir 2 bulanan lah. Rinci 2 bulan kurang seminggu. Sampai hitung tenan ora? Ya bener ini. Kok nganggo 2 bulan kurang seminggu? Kok koyok tenan modelnya? Ya ini benar. Ini bulan berapa? Ini kan baru 7 minggu. Hitungannya minggu dia. 2 bulan kurang seminggu. Ya. Berarti ini real. Ya Mas ya? ya real. Yang apitan kecil-kecil, yang raya besar-besar. Ya. Bedanya apa? Kenapa yang apitan kok kecil, yang raya besar?
Yang raya ini besar, kalau raya itu rata-rata ini besar semuanya. Besar. Kalau panenan raya rata-rata besar. Ya besar. Kalau Rata-rata rata-rata kecil. Soalnya banyak yang tidak jadi. Biasanya di apitan itu kayak gitu. Bibitnya cuma racak, berambangnya juga waras lah. Berambangnya waras. Ya. Maksudnya bawang merahnya sehat. Sehat. Untuk yang raya ini panenan musim kemarau. Ya, musim kemarau. Kalau yang ini musim Bos, bulan piro bos panenan apitan bos? Kemarau akhir. Bulan 10. Kalau apitan itu panenan bulan 10. Kalau yang raya ini panenan bulan 8. 8. Bulan piro Pak? 8 kata Pak Ji, bulan 8 ini panennya. Kalau yang ini kisaran bulan 10. Ya. Sekedar untuk diketahui teman-teman, karena petani itu beli benih bawang merah yang dari Nganjuk Barat, Nganjuk Tengah dan Nganjuk Timur itu harganya beda. Ya beda. Yang membedakan itu apa Mas? Yang membedakan itu beda umur. Beda umur. Ya. Umur. Jadi panenan di sini lebih awal. Panenan yang bagian barat itu Lebih awal. Lebih awal. Ya. Terus yang bagian tengah itu duluan yang bagian barat maksudnya seperti itu ya? Duluan bagian barat, yang tengah itu biasanya 2 minggu setelah panenan yang dari barat itu baru panen. Oh, seperti itu. Ya. Jadi perlu diketahui untuk teman-teman para petani bawang merah, kenapa terkadang harga itu beda padahal sama-sama rayanya. Ya, sama-sama rayanya. Sama-sama rayanya tapi panenannya terpaut hampir 1 bulan. Ya, 1 bulanan. Oh, dan yang saya ketahui wilayah barat itu memang spesialis buat benih. Ya bos ya? Rata-rata spesialis buat benih. Yang bagian tengah dan bagian timur itu sebagian juga ambil benih dari wilayah barat. Ya. Timur. Yang timur biasanya juga ambil dari wilayah barat. Jadi untuk diketahui para petani bawang merah, hati-hati untuk pemilihan benih. Terkadang kita itu cenderung memilih harga yang lebih murah, tapi nanti saat perawatannya kita bingung. 2 minggu tumbuhnya ting jrentil. Ting jrentil ini pita bos? Serenti. Jadi sudah 2 minggu baru tumbuh dan kasus ini banyak terjadi di mana-mana. Terus menyalahkan penangkar benih. Mestinya petani bawang merah yang mau tanam bawang merah itu kalau belum paham masalah benih, tanya dulu kepada yang lebih paham supaya nanti saat ditanam itu benar-benar benih yang kita tanam itu sudah mencapai masa dormansi. Masa dormansi itu masa simpan. Terus pertanyaan saya, benih tajuk itu paling bagus ditanam setelah masa simpan berapa bulan? Terus kalau di atas 6 bulan itu masih bagus enggak? Kurang dari 3 bulan itu kurang bagus atau tidak? Silahkan dijelaskan Mas. Yang paling bagus untuk ditanam itu pas masa simpan berapa bulan? Kalau yang paling bagus ini di masa simpan 6 bulan, 5 bulan. 5 bulan ya, paling bagus. Iya, itu baru minimal. Minimal. Ya. Jadi yang masa simpan 3 bulan sing ting jrentil ngomong Bos. Ya. Jadi pertumbuhan kurang bagus. Kurang bagus. Itu di masa 3 bulan, 2 bulan setengah. Itu kurang bagus. Kurang bagus. Nanti imbasnya kalau ditanam, imbasnya itu satu karena kita masih meges musim hujan. Biasanya kalau dibeges itu gampang terserang jamur, tumbuh dia langsung luntir. Terus kalau masa simpan itu kurang memenuhi syarat, cenderung tanaman kita itu tidak punya antibodi, jadi gampang terserang penyakit. Itu yang kurang dari 3 bulan.
Sekarang pertanyaan saya kan yang paling bagus 5-6 bulan. Ya. Kalau masa simpannya sudah di atas 7 bulan, efeknya apa? Resikonya apa? Ya efeknya itu sebenarnya itu nggak ada. Cuma itu kita lihat-lihat aja. Kadang kan ini terlalu lama ya sudah banyak yang busuk. Banyak yang busuk. Ya, di jangka 8 bulan lah, 7 bulan itu sudah minim harus keluar bibit. Sudah minim harus keluar bibit. Ya. Berarti ini agak sedikit berbeda dengan owner dari Tajuk GY. Oh, karena berbeda, makanya owner Tajuk GY harus masuk ke sini. Jadi biar tahu perbedaannya. Ayo bos, sini bos. Karena gini teman-teman, jadi biar sama enaknya. Mas, gini Mas ini Mas siapa tadi? Ginarto. Mas Ginarto ini kerjasama dengan Mas Hendi sama temennya ini siapa ini? Mas Wawan dan Mas Agus berikut Mas Yudi ini teman kerja empat orang ini ke orang cilik. 4 pemuda ini yang dipercaya oleh Mas Hendi untuk mencari barang yang bagus. Ya Mas ya? Kalau barangnya Mas Hendi kehabisan stok, biasanya sering kehabisan stok. Soalnya untuk laris sih. Jadi 4 orang ini yang dipercaya oleh Mas Hendi untuk mencari benih yang kualitas. Tapi itu semua tetap di bawah naungan Mas Hendi. Kalau Mas Hendi dikasih contoh tidak cocok, itu barang kurang bagus, ya tetap tidak masuk gitu ya Mas ya. Oke, sekarang kembali lagi. Kata Mas Ginarto tadi, kalau di atas 7 bulan banyak yang kempos. Yang saya tanyakan itu kan efeknya. Mas Bos Hendi ini pernah bilang paling bagus itu 5-6 bulan itu paling bagus. Batangnya bisa daunnya bisa tebel. Kalau di atas itu katanya daunnya tipis. Kalau kurang masa dormansi itu juga kurang bagus. Coba dijelaskan secara rinci bos. Nah itu tadi sudah dijelaskan. Sampean yang jelaskan bos, Mas itu jelaskan. Ya yang dimaksud Mas Ginarto tadi secara fisik. Secara fisik. Ya, secara fisik benar. Kalau untuk tanaman, kalau sudah habis ditanam. Enggak, saya tadi kan bilang kalau secara fisik benar. Kalau untuk semakin lama bibit akan fisiknya akan mengempes. Mengempes sih. Mengempes mengempos. Kempos. Iya, Ya, kempos. Tapi kalau untuk tanaman untuk ditanam semakin kalau bibit terutama jenis varietas tajuk itu semakin tua itu daunnya untuk pertumbuhan tunasnya daunnya semakin menipis. Semakin menipis. Jadi, tapi cepat tumbuh. Cepat tumbuh. Jadi bisa 2 hari, 1 hari pun bisa dia sudah keluar tunas. Cuman untuk ketebalan daunnya berkurang. Cenderung tipis. Cenderung tipis dibanding yang 4 bulan, 5 bulan sama 6 bulan. Berarti paling bagus itu di atas 4 bulan sampai 6 bulan. Itu bagus-bagusnya ditanam. Untuk bagus ke daun. Itu bagus ke Cuman daun. Kelebihannya dia nanti menang tonase. Yang menang tonase yang mana? Yang 7 bulan. Yang 7 bulan menang tonase. Menang tonase. Karena banyak anakan. Enggak, jadi dia panennya cepat, tapi tonasenya menang kalau lulus. Kalau lulus. Kalau lulus. Soalnya kalau untuk serangan penyakit, untuk ketahanan antibodinya itu menang yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Oke. Karena ketebalan daun itu sendiri. Berarti antibodi menang di 5-6 bulan tadi ya? Ya. Oke. Sekarang sekalian jelaskan bos, sebelum kita ngasih tahu ke pemirsa tentang fisik yang paling gampang untuk ditengarai, benih yang paling bagus itu yang paling gampang ditengarai itu seperti apa? Tolong dijelaskan dulu. Saya akan pernah tanam bauci, miren, dan tajuk. Itu masa simpannya yang pas untuk ditanam dari 3 varietas itu berapa bulan untuk bauci? Kalau untuk bauci minimal itu 2,5 minimal. Minimal 2,5. Jangan sampai melebihi di atas 3,5 bulan. Alasannya? Alasannya karena
ketebalan daun tadi kembali ke yang Thailand. Kalau Thailand kan 7 bulan. Kalau Bauchi di atas 4 bulan sudah terlalu tua untuk terlalu ditanam. tua untuk ditanam dan cenderung banyak yang kempes. Untuk miren, nah ini Sama. varietas lumayan baru. Kalau miren sama, hampir sama kayak Bauchi jenisnya, jadi tidak beda jauh. Jadi sama, untuk 2,5 bulan juga sudah bisa ditanam, maksimal ke 3,5 sampai 4 bulan maksimalnya. Oh berarti paling lama masa simpan itu tajuk. Tajuk paling lama. Paling lama masa simpan itu tajuk. Jadi kalaupun sampai 9 bulan dia masih ada umbinya, jadi tetap ada. Kalau Bauchi kan sudah ada banyak kemungkinan kalau Sudah habis misalkan kalau 9 bulan sudah 5 bulan pun sudah habis kayaknya. Sudah Kalau habis Bauchi. kempos. Sudah kempos. Kalau tajuk bisa bertahan sampai 9 bulan. Mas Gusma sendiri kan sudah Pernah. nyoba. Saya pernah nyoba masa simpan hampir 1 tahun. Itu sudah tumbuh tunasnya, Bos. Sudah tumbuh tunasnya. Sudah tumbuh tunasnya, tapi saya potong. Mau tanam itu tak potong. Tapi rawatannya susah, Bos. Sedikit agak susah. Jadi untuk meletre, kon kuaku gak iso, wangel. Tapi yo anak-anak langsung banyak. Cuman batang nggak bisa kokoh. Oke, untuk Mas Ginarto, kita lanjut pertanyaan ke Mas Ginarto karena ini Mas Ginarto ini memang ahlinya. Turune wae nang dhuwur brambang, guys. Turune berempati turune wae nang dhuwur brambang. Bantale brambang. Jadi dia paham. Cukup dia dengan tidur merem pegang bawang merah itu dia tahu ini varietas apa. Dan dia tahu ini dormansi berapa sambil merem. Jadi memang sudah ahlinya, makanya apa yang dijelaskan dari Mas Ginarto tadi benar-benar bisa dicerna dengan baik, dan kedepannya biar petani itu tidak gampang dibodohi masalah benih. Rata-rata kebanyakan benih itu ada yang ini siap tanam 20.000, ini siap tanam 14.000. Jangan gugup, jangan bingung ya Bos ya. Karena itu ada masa simpannya masing-masing. Rata-rata petani yang gagal yang diakibatkan oleh benih itu karena dia itu kena iming-iming harga murah. Ya harga murah tidak apa, maksudnya dalam arti kan yang penting tahu masa simpannya. Jadi harga maksudnya ini pengennya harga murah gak apa-apa tapi benih kualitas. Ya Ngono Bos. Tuku no Maroko kono Bos. Tono Afghanistan ngono ya. Yang namanya kualitas itu tetap membawa harga Bos. Kalau ada yang menjual benih kualitas tapi harganya murah, itu biasanya bar metre Bos. Ya. ya. Wong nggo tuku oleh pirang B ngono ya. Oke, fisik dari yang benih yang secara kasat mata bisa dibilang itu kualitas. Benih itu cukup dipegang seperti ini. Kulit yang paling luar itu cukup dipegang seperti ini, pasti kulit luarnya itu seperti ini Bos ya. Nah, ini cenderung keras dan mengkilap. Itu ciri utama. Terus ciri yang kedua bisa dibuka, piye Bos? Kalau dibuka ini mengetahui masa simpan. Kalau dibuka itu mengetahui masa simpan. Nah, sekarang kita bedah sekalian Bos. Kalau dibuka, kalau masa simpannya itu sudah lama, dia akan keluar tunas hijau. Ya itu kebanyakan petani sudah tahu Bos. Yang saya tanyakan bukan itu. Gimana? Nah, aku tanya itu, sama ndak mikir. Terus gimana? Yang masa simpannya lama itu cenderung di dalamnya itu tunasnya lebih banyak. Apa benar seperti itu? Ndak. Tunasnya tetap kalau Thailand tuh 2. Untuk semakin lama itu pasti 2, dia tumbuh 2 seperti ini. Tetap 2. Tetap 2.
dari dalam tetap 2, bukan 2. dia semakin masa simpannya semakin panjang, Enggak. dia akan semakin banyak enggak? Enggak. Berarti Tetap 2. anakan itu hadir setelah ditanam. Setelah ditanam. Setuju? Ya, setuju, bener. Ahlinya setuju. Kalau bauci itu cenderung tunggal. Kalau untuk tunasnya kalau dibelah. Kalau sampai 4 bulan pun tetap tunggal dia bauci. Kalau misalkan ada bauci kok ganda ataupun 3 itu berarti bukan bauci. Bisa dibilang itu juga bauci bos, tapi sudah kena kawin silang. Bisa jadi. Ya, bisa jadi. Nah, oke, pembahasan selanjutnya seperti ini. Jadi sama-sama orang Nganjuknya. Miren, saya kan tanam miren baru sekali. Kalau dibilang bagus Mas Gusman, tanaman miren saya bisa dibilang paling bagus di daerah saya. Gak sombong bos. Dibanding miren yang lain atau Ya. dibanding Thailand? Dibanding miren yang lain bos. Dan ini terbukti kata yang beli itu gini, mau dicampur dengan bauci nggak bisa karena warnanya beda, mau dicampur dengan Thailand juga nggak bisa karena warnanya lebih merah ke ungu-unguan dan meling-meling katanya. Seperti Cuman itu. kalau untuk miren sendiri, kalau ada pertanyaan dari petani miren itu varietas apa, kita sendiri juga belum mengetahui asal usulnya. Jadi Sepengetahuannya sampean. sepengetahuannya itu, jadi ada orang tua itu yang nanam itu bilangnya Thailand miren gitu katanya. Sebentar, kok orang tua Mas anggur? Maksudnya biasanya yang Maksudnya nandur anggur. Sing nanam itu mbah-mbah kebanyakan. Ya orang tua ngereke. Kebanyakan kalau petani Nganjuk tuh yang nanam yang orang dulu-dulu itu. Oh, berarti miren itu yang tanam orang dulu, terus dikasih nama miren ngono. Katanya itu miren. Lah asal mulanya dari mana, Bos? Belum tahu. mengetahui. Sepengetahuan Mas Ginarto, miren ya. Iya, miren. Lah miren itu asalnya dari mana? Menurut sampean ae? Miren itu kelihatannya itu hasil silang. Hasil kawin silang. Ya, kelihatannya itu loh. Soalnya saya tuh jarang melihat bibit miren itu, mulai baru-baru ini yang miren itu lebih banyak, maksudnya gitu, munculan miren. Makanya dari kita sendiri kan nggak pernah Tahu. belum belum berani untuk bilang itu miren itu dari mana iya, belum. karena saya Cuman sendiri menurut juga- sampean itu tanaman orang tua dulu. makanya kan saya suruh coba dulu Orang Mas tua, Gusman, bukan anggur cap orang tua, Ya. bukan. Kalau Mas Ginarto, menurut Mas Ginarto perkawinan silang. Ya, Mas, ya? Iya, menurut saya loh. Itu kelihatannya gitu miren tuh. Terus pertanyaan saya seperti ini, apa di Nganjuk ada desa yang namanya miren? Kalau dengar-dengar sih ada, dengar-dengar. Sepengetahuan saya dari luar Nganjuk bos ya, Ya. itu sebenarnya juga varietas Thailand, ditanam di daerah Desa di miren. desa Miren. Terus itu warna dan panen itu beda. Warnanya lebih cenderung merah dan panennya lebih cepat. Katanya seperti itu. Ada yang bilang seperti itu juga. Cuman kan kita juga belum bisa memastikan apakah seperti itu atau tidak. Oke, untuk mengetahui keasliannya saudara Miren, ikuti terus konten Gusman Bojonegoro. Nanti kita cari tahu siapa yang ngasih nama Miren. Kalau ada mungkin yang teman-teman yang tahu bisa kasih tahu kita. Nanti kalau ada temen yang tahu bisa komen di kolom komentar, ya Mas ya. Kolom komentar, nanti ada souvenir buat temen-temen yang ngasih tahu. Jadi kita akan datangi Dedengkot Miren. Ya. Langsung kita geruduk ya bos. langsung Kesuwen ya. Geruduk ya. Oke. Geruduk pokoknya gawe jeneng Miren digeruduk. Ya bos ya. Digeruduk ya. Ya, ya. Digeruduk silaturahim maksudnya. Digeruduk silaturahim. Jadi kita akan tetap cari tahu beang kerok Miren itu dari mana. Oke, penjelasannya cukup sekian. Lain waktu kita sambung lagi karena Mas Ginartonya ini tadi kita undang orangnya super sibuk sih.
Sibuk tadi ngukur tanah, Mas. Ngukur tanah. Ya. Oh, habis ngukur tanah, tapi karena kedatangan buka lahan. Karena kedatangan Gusman Bojonegoro, Mas Ginartornya ini menyempatkan waktunya sebentar untuk datang ke gudang Mas Hendy Tajuk GY. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Sudah. Engko nek kaken Kamberen gak iso nampa bos petani. Jadi besok kita lanjut lagi ya Mas ya. Ya, nanti siap. tak undang lagi. Soal fee gampang Mas. Oh iya gitu. Kan ada juragan nih. Oke, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya untuk membahas, mengupas tuntas tentang benih bawang merah dari 3 varietas itu dulu ya Bos ya, Bauci, Miren, dan Tajuk. Jadi terus ikuti channel Gusman Bojonegoro. Oke, apabila ada kata-kata yang lagi, Mas. Apa Mas? Monggo. Kita nggak bermaksud Sing dari awal. Dari awal sing kunahan Bos, sing kira-kira berisi. Soalnya wis jelak-jelak sih. Enggak, tadi kan menjelaskan untuk tanaman dari Nganjuk sendiri khususnya perbibitan itu kan terbagi banyak wilayah. Tentunya terutama wilayah barat, tengah maupun disebutnya tadi wilayah timur. Jadi kita nggak bermaksud untuk menjelekkan suatu daerah suatu bagian ya. Ya. Nah, jadi nggak bermaksud seperti itu. Jadi cuma menjelaskan untuk panenan Nganjuk sendiri itu ndak sama, ndak bareng. Paling cepet yang paling cepet itu bagian barat. Kan seperti itu tadi penjelasan dari Mas Ginarto. Jadi kalau untuk duluan panennya itu pasti biasanya dari wilayah barat dulu. Jadi berurutan. Wilayah barat nanti selisih 1 minggu beda desa, selisih 1 minggu lagi beda desa. Jadi kalau misalkan sampai Sukomoro itu selisihnya hampir 1 bulan lebih. Kalau untuk 1 kali panenan raya itu hampir 1 bulan lebih, 1 bulan lebih. Bisa lebih. Kalau bisa lebih sampai dibanding ke Sukomoro, soalnya kalau untuk rayanya Nganjuk itu panenannya ndak habis 1 bulan itu udah habis. Setiap hari jebut itu udah habis selama 1 bulan. Selama 1 bulan. Jadi beda masa. Jadi paling barat itu panen paling duluan. Terus ngene lho guys, membrek. Ngono ya, membrek ngetan. Lah ya berurutan ini membrek Bos. Oh iya. Membrek Bos, maksudnya membrek. Mari kok kene membrek ngetan. Ngono lho Bos. Wes nek jelas lho Bos. Ya, maksudnya biar ndak salah paham. Sing salah paham bisa komen di kolom komentar. Ya Mas ya? Siap. Udah. Kita tidak menjatuhkan mana-mana, kita cuma ngasih informasi yang sebenarnya. Oke, itu sedikit yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya Gusman Bojonegoro bersama kru dari Tajuk GY, terutama untuk Mas Ginarto, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.